hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, dan di hari Kamis ya, yang diantara amalan mingguan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam keimanan terbaik ya, dalam ketaatan yang terbaik. Mudah-mudahan diawali dari subuh tadi ya, dari mulai sepertiga malam kita, kemudian dilanjutkan dengan berbagai amal soleh ya, aktivitas sambil melakukan berbagai aktivitas, juga mendengarkan kajian-kajian. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi wasilah kepada kita semua untuk terus mendekat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat dan terus bertambah ketaatan kita kepada Allah melalui berbagai upaya ya, dengan sholat kita, kemudian dengan saum kita, dengan kajian-kajian keilmuan. Semuanya itu dilakukan untuk dalam rangka terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk al-muhibbin, orang-orang yang Allah cintai. Dalam surah As-Saff disampaikan bahwa innallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah mencintai, alladzina yuqatiluna fi sabilihi, orang yang berjuang di jalan Allah, saffan, berbaris rapih ya, ka'annahum bunyanun marsus, bahwa mereka itu seperti bangunan yang kokoh. Nah, mudah-mudahan kita tergabung ya dalam komunitas-komunitas kajian, diantaranya di kajian subuh ini, bahwa Allah mencintai ya orang-orang yang berjuang, berjihad fisabilillah, berjuang di dalam agama Allah, memperjuangkan syiar-syiar Islam ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Mudah-mudahan semakin hari semakin kuat ya, semakin kokoh, semakin diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalaninya, diberikan rezeki ya, baik untuk kuotanya dan berbagai halnya ya, diberikan kesehatan yang paling utama. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang, dan kalau ada kajian-kajian khusus boleh ya di Japri, misalnya ingin ada bahsul masail. Alhamdulillah kemarin kita terinspirasi ya dari pertanyaan Bunda ini, kita membahas ada bahsul masail ya, ada pembahasan masalah-masalah. Nah, kalau bisa memang setiap minggunya juga diselingi ya dengan ada bahsul masail, ada pembahasan setiap masalah yang kita temui. Nanti boleh Japri ataupun di grup apa yang akan kita bahas di setiap minggu dari masalah-masalah, baik masalah kontemporer ataupun masalah keseharian yang kita temui. Nah, untuk hari ini kita akan membahas hal yang ada saja ya, yaitu tentang bagaimana inspirasi dari Al-Quran untuk memperbaiki keadaan kita semua ya, inspirasi terbaik dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa menyadarkan kita semua dalam menghadapi kehidupan ini, bagaimana kita menyadari untuk menjalankan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita akan membahas di sini ada buku yang bagus ya, yaitu silsilah qawaid Quraniyah ya, bahwa mudah-mudahan Al-Quran yang setiap hari kita baca, Al-Quran yang setiap hari kita tadabbur ya, kita renungkan, ada kaidah Quraniyah yang bisa membantu ya, bagaimana kita harus
berlaku sebagaimana tuntunan Al-Qur'an ya. Nah, di sini karya dari Profesor Dr. Umar bin Abdullah ya, bahwa bagaimana di sini ada 50 kaidah Islam ya, yang merupakan kaidah dari Al-Qur'an berkaitan dengan jiwa kehidupan kita gitu ya. Nah, di sini mulai dari qawaid Qur'aniyah. Nah, bahwa di antara kaidah-kaidah yang pertama kita dapati kaidahnya itu dari surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, kita menjadikan inspirasi dari ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu, dan bertutur katalah, linnas, kepada manusia, husna, dengan tutur kata yang baik. Jadi inspirasi pertama kita dapati dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang di sini bunyinya adalah wa qulu, dan berbicaralah ya, bertutur katalah kalian, linnas, kepada orang-orang ya, kepada manusia, husna, dengan tutur kata yang baik. Dan di sini penulis membuat faidahnya ya, dan kesimpulannya dari ayat tersebut bahwa barang siapa yang perkataannya baik ya, husna, maka akan banyak orang yang mencintainya gitu ya. Bahwa husna, wa qulu linnasi husna, ini berkata baik ini adalah disyariatkan ketika apa saja, misalnya ketika menjawab, misalnya wa qulu linnasi husna itu ketika bertanya, maka bertanyalah dengan tutur kata yang baik ya. Ketika berbicara, maka berbicaralah dengan tutur kata yang baik. Berdiskusi gitu ya, jangan sampai diskusinya itu malah ya menyimpang gitu ya. Tapi dalam Islam itu dalam kondisi apapun ya, baik itu dalam posisi bertanya atau berbicara atau berdiskusi, dalam berbagai hal kita harus memiliki kaidah bertutur katalah dengan tutur kata yang baik kepada setiap orang. Jadi pokoknya ketika kita sebagai seorang muslimah bermujahadah ya, bersungguh-sungguh senantiasa menjaga ya perkataan kita, ucapan kita, maka mudah-mudahan kita dikenal dengan sifat tersebut ya, dengan perkataannya yang baik, tutur kata yang baik gitu ya, yang sopan gitu. Nah, kemudian qawaid yang kedua, penulis menulis kita harus menjadikan inspirasi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini kaidahnya adalah faidahnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini juga harus menjadi prinsip ya. Selain tadi yang pertama adalah wa qulu linnasi husna, yang kedua kita menginspirasi dari Al-Qur'an itu kaidah selanjutnya adalah wa asa an takrahu syai'a. Jadi boleh jadi kamu takrahu ya, kamu membenci sesuatu gitu ya, membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi menyukai ya, menyenangi sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu adalah tidak baik bagimu gitu. Ini harus dijadikan pedoman ya dalam kehidupan keseharian kita, bahwa wa asa an takrahu syai'an, jadi boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu adalah lebih baik dalam pandangan Allah, itu yang terbaik untuk kita itu gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kita menginginkan sesuatu gitu ya, pengen sama Allah, tapi sama Allah nggak dikabulkan, misalnya bukan nggak dikabulkan, wa huwa syarrul lakum, karena itu adalah kalau Allah memberikan itu tidak baik bagi kita gitu. Jadi intinya faidah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ini adalah
bahwa pilihan Allah untuk kita itu adalah lebih baik dibandingkan pilihan kita ya untuk diri kita sendiri misalnya. Jadi ketika Allah sudah memilihkan, itu harus diyakini bahwa yang terbaik dari Allah itu gitu ya. Nah terkadang kita menginginkan yang lain misalnya. Nah bahwa kita yakin bahwa Allah itu maha al-alim, bahwa Allah itu maha tahu gitu ya, bahwa Allah itu lebih tahu gitu ya, bahwa Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya gitu ya, bahwa Allah itu al-hakim, maha bijaksana. Nah kalau kita meyakini bahwa Allah al-alim, Allah al-hakim ya, pasti hati kita akan tenang gitu ya dalam menghadapi takdir-takdir Allah gitu ya, baik takdir khairihi wa syarrihi, takdir baik ataupun takdir buruk. Nah bahwa yang terpenting tugas kita adalah hanya berserah diri ya dengan ketetapan Allah, wa tawakkal 'ala Allah ya, berserah diri dengan ketetapan Allah dan bersabar dalam menerima segala takdir dari Allah, khairihi wa syarrihi, takdir baik, takdir buruk ya. Jadi insya Allah kalau kita betul-betul ya tawakal 'ala Allah, kemudian bersabar dengan seluruh takdir yang Allah berikan ya, insya Allah hati kita akan terasa tenang ya, lapang dada. Sebesar apapun gitu ya, bagaimanapun besarnya musibah gitu ya yang menimpa kita, nah jangan sampai membuat lupa ya untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, supaya berlindung seburuk apapun gitu ya, atau sebesar apapun masalah atau musibah. Nah, pokoknya berlindung kepada Allah untuk dihilangkan berbagai Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebimbangan, dari kesedihan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita banyak ya membaca doa tadi, nah ini mungkin juga sudah setiap hari ya dibaca oleh di setiap paginya, yang barusan ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi ya, minal hammi. Nah ini harus menjadi doa harian kita ya, bahwa kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai rasa sedih ya, sebesar apapun gitu ya masalah kita, sebesar apapun kita utang kita misalnya. Pokoknya doanya ini ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kebingungan gitu, supaya kita dihilangkan dari rasa bingung, wal hazan, berlindung dari kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi, dan berlindung dari lemah ya, dari kelemahan, wal kasal, dan kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan berlindung dari rasa takut ya, berlindung dari kekikiran, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, berlindung dari berlindung dari lilitan utang ya dan tekanan orang-orang, qahri rijal ya, tekanan dari orang-orang, dan berlindung dari lilitan utang ya. Nah ini doa yang bagus ya, yang harus kita baca di setiap harinya ya, bahwa berlindung tadi dari apa saja, dari kebingungan yang senantiasa biasanya manusia itu sedikit dikasih masalah sama Allah ya bingung, sedih gitu ya, berlindung dari rasa lemah, berlindung dari kemalasan, berlindung dari rasa takut gitu ya, ketika dikasih masalah sama Allah, dikasih ujian sama Allah, berlindung dari rasa takut, berlindung dari kekikiran, berlindung dari lilitan utang ya, lilitan utang itu tadi wa min ghalabati dain, berlindung sama Allah dari lilitan utang, wa qahri rijal, dan juga yang tekanan dari orang-orang. Ini bahwa hadis ini sangat luar biasa ya, bahwa bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ya, suatu hari Rasulullah ke masjid, ternyata di dalamnya itu ada laki-laki Ansar ya yang bernama Abu Umamah. Kemudian beliau menyapa, wahai Abu Umamah, ada apa ya, aku melihatmu duduk di masjid ya di luar waktu sholat gitu.
kenapa kamu berada di masjid di luar waktu sholat? Kemudian Abu Umamah menjawab ya, dia menjawab dengan aku bingung gitu, utang-utangku yang membuatku seperti ini ya Rasulullah gitu ya. Jadi lagi dililit utang tuh Abu Umamah tuh, lagi dililit utang. Kemudian dia diam di masjid ya, di luar waktu sholat, hingga Rasulullah nanya. Kemudian beliau bertanya ya, ya Rasulullah, mau nggak bukan ini, Rasulullah maksudnya ngasih tips kepada Abu Umamah ya, mau nggak kamu aku ajarkan suatu bacaan yang kalau kamu membaca, nah maka Allah akan menghapuskan rasa bingungmu itu gitu. Allah akan hapuskan rasa bingungmu, rasa bimbangmu, dan Allah akan memberi kemampuan kamu untuk melunasi hutang-hutang itu. Nah, kata Rasulullah seperti itu ya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, pokoknya gini ya, kamu, ini tips dari Rasulullah ya, ketika dilanda rasa bingung, kemudian terlilit utang ya, kita dengan berbagai kebutuhan misalnya, sehingga ada terlilit utang. Nah, kata Rasulullah dikasih tips, ketika kamu masuk pagi atau kamu masuk sore hari, nah ini bagusnya dibacanya 2 kali ya, ketika pagi dan sore. Ini baca nih doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Jadi coba kamu baca ini setiap pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan ini, dari kesedihan. Berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari kelemahan, dari kemalasan. Ya Allah, aku berlindung dari rasa takut, aku berlindung dari kekikiran, berlindung kepadamu dari lilitan utang ya, golabatidain wa qahri rijal, dan tekanan dari orang-orang. Nah, singkat cerita ya, Abu Umamah berdoa ya, dan beliau mengamalkan. Beliau menyampaikan bahwa setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku gitu ya, dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang. Nah, ini memang harus Rasulullah memberikan tuntunan terbaik ya bagi umatnya ketika dalam kondisi sulit, sesulit apapun ya, apalagi terkait utang piutang. Nah, sehingga dalam riwayat Anas ya, bahwa Rasulullah itu sering mendengar memohon kepada Allah ya, satu doa yang isinya itu anti galau, anti sedih ya, anti lemah, doa anti malas gitu ya, doa anti pengecut. Nah, ini Rasulullah subhanallah ya mengajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya, sangat dirasakan manfaatnya oleh umatnya. Tadi yang doa yang tadi ya, bahwa pokoknya doa tadi diajarkan oleh Rasulullah ya, ketika kita mengalami tadi beragam gitu ya, beragam kesedihan, kesulitan gitu ya, pokoknya dibentengi ya diri kita dengan rutin berdoa, tidak jarang misalnya ya, apalagi yang namanya utang piutang membuat seseorang menjadi deg-degan, galau, sedih, takut, khawatir gitu ya, sehingga menjadi ketika orang banyak utang itu menjadi di bawah kendali orang lain ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mampu meruntinkan ya doa tadi, diamalkan supaya Allah senantiasa membebaskan kita ya dari berbagai utang piutang. Nah, jadi boleh jadi kita merasakan takut untuk mengerjakan sesuatu, atau mungkin ketika seseorang yang dikuasai oleh utang piutang ya, bahkan sekarang itu banyak ya guru-guru juga terjerat pinjol nih, berdasarkan berseliweran di internet ya, guru-guru hari ini terjerat pinjol ya, pinjaman online. Nah, ini mudah-mudahan ketika kita mengamalkan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min golabatidain wa qahri rijal. Ketika kita sudah rutin ya, mudah-mudahan Allah meringankan, mudah-mudahan Allah menghilangkan apa yang kita rasakan dalam hati ya,
kebingungan, kesedihan. Nah, sehingga Allah hadirkan dalam kehidupan kita kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesenangan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam menghadapi hidup, di sini di tipsnya ya dari surah Al-Baqarah ayat 216, pokoknya jangan kita tadi boleh jadi apa yang kita benci ya itu adalah terbaik untuk kita, dan boleh jadi apa yang kita sukai bahwa itu adalah jelek untuk kita. Nah, pokoknya dilalui dengan penuh rasa ikhlas dan rasa syukur. Kemudian kita juga diingatkan ya oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah, nah tentang kaidah ketiga ya, bahwa wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian itu lupa kebaikan di antara kalian. Nah, ini ya bahwa di surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat berapa ini, ayat 237 ya, 237. Nah, ini untuk menginspirasi kita semua ya dalam kehidupan, bahwa walatan saul fadla bainakum, jangan sekali-kali kalian itu melupakan al-fadla, melupakan kebaikan bainakum, di antara kalian. Nah, ini kan ayat ini tentang cerai ya sebetulnya kan, bahwa pada ayat ini ya bahwa Allah menjelaskan perceraian ya antara suami dan istri, baik itu yang belum bercampur atau namun sudah ditetapkan mas kawinnya ya. Misalnya, wahai para suami ya yang menceraikan istri sebelum kamu sentuh atau belum kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang sudah kamu tentukan, kecuali ya jika mereka itu para suami membebaskan diri sendiri dan membayar penuh mahar itu, atau suami itu dibebaskan oleh orang yang akan nikah ya, atau di tangannya ada wali perempuannya, dengan cara membebaskan suami dari kewajiban membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Nah, ini tentang itu ya, intinya tentang perceraian ya antara suami dan istri yang belum disentuh ya oleh suaminya, yang qabli an tamassuhunna ya, sebelum disentuh, maka boleh maharnya itu tadi ya fanisfu ma faradtum, setengah ya, ataupun kalau karena ya walatan saul fadla bainakum gitu ya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan ketika suami ya, pihak suami ataupun pihak wali, nah ketika membebaskan ya, itu lebih dekat kepada takwa, jadi lebih bagus gitu ya dilakukan. Wahai para suami ya, wahai para wali, jangan melupakan kebaikan gitu ya, walatan saul fadla bainakum, jangan kalian lupa kebaikan di antara kalian. Nah, ini adalah sebetulnya ayat ini tentang perceraian tadi, tetapi kita ambil hikmah, ambil kesimpulan bahwa intinya pokoknya hubungan suami istri itu seperti pohon ya, jadi yang harus disiram dengan penuh perhatian, misalnya perhatian, kemudian sebaliknya ya, dahannya akan layu karena lalai dari kurangnya perhatian. Nah, itu jadi dari ayat ini ya, bahwa kita mengambil inspirasi al-afu, memaafkan ya, memaafkan itu lebih dekat kepada takwa ya. Jadi kan biasanya kalau sudah terjadi perceraian itu suka buruk gitu ya, suka cekcoknya sampai, tapi di sini al-afu, memaafkan, disebut sampai 3 kali dalam ayat ini ya, ketika berbicara tentang suami istri. Nah, memang kunci dari suami istri itu ada al-afu ya, memaafkan. Nah, di sini kan ayyafu itu sampai 3 kali disampaikan ya di satu surah gitu ya, di Al-Baqarah 237, ketika Allah berbicara tentang hubungan suami dan istri itu. Nah, ini ada kata-kata
ayyafuna au ya'fuwa wa ang ta'fu, sampai 3 kali ya Allah ketika di surah Al-Baqarah ayat 237 kata al-afwu, memaafkan itu sampai 3 kali dalam satu ayat ya, ketika Allah berbicara tentang suami istri. Nah, mari kita renungi pesan yang bisa kita tangkap ya dari surah Al-Baqarah itu. Intinya, kuncinya dalam membina hubungan rumah tangga itu adalah al-afwu ya, bisa memaafkan. Nah, karena pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidha ya, ikatan kuat gitu ya. Jadi harus dijaga, dipertahankan tadi dengan cara indah yang elegan gitu ya. Sikap lembut dengan penuh kesabaran gitu ya. Pokoknya hadapi dengan penuh kelembutan, kesabaran, dan tadi lupakan gitu ya, mengabaikan kekhilafan pasangan kita gitu ya. Ayyafua ya, memaafkan sampai 3 kali ya di surah itu. Ini adalah rahasia dari Allah ya untuk kebahagiaan suami dan istri. Nah, kalau terjadi misalnya dalam membina rumah tangga itu dibarengi dengan kelembutan, kesabaran, kemudian ketika ada salah satu yang salah itu memaafkan ya, ayyafua, memaafkan dan mengabaikan kekhilafan dari salah satu pasangan kita ya, baik istri ataupun suami. Ini adalah rahasia Allah, rahasia ya yang Allah berikan, tips untuk bagaimana rumah tangga itu bisa tercipta kebahagiaan. Nah, kemudian yang inspirasi yang selanjutnya adalah, nah ini kita diingatkan ya oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah bahwa di surah Al-Qiyamah balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, di sini di surah Al-Qiyamah ya, Al-Qiyamah ayat 15-16 ya, ayat 15 sampai ayat 16, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Nah, jadi bahwa di sini kita ya, bahwa sebagai manusia adalah balil insan, bahkan manusia itu ala nafsihi, atas dirinya sendiri, basirah, menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi untuk dirinya sendiri, walau alqa ma'adzirah, meskipun mengemukakan alasan-alasan gitu ya. Jadi intinya dari ayat ini kita diingatkan bahwa bagaimanapun kita sebagai manusia ya, mengajukan berbagai alasan untuk menutupi segala kesalahan, menyembunyikan hal-hal jelek dalam diri kita, menyembunyikan aib-aib dalam diri kita ya, sebetulnya itu semua tidak berguna, karena anggota tubuh kita ya akan menjadi saksi atas diri kita gitu ya, bahwa wa kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba, bahwa baca kitabmu gitu ya, cukup dirimu sendiri di hari kiamat itu yang sebagai penghitung atas dirinya sendiri gitu ya. Bahwa dalam surah Yasin kita diingatkan bahwa al-yauma nakhtimu, Allah akan menutup ya al-afwahihim, mulut mereka, tangan mereka gitu ya, dan kaki gitu ya. Nah, bahwa dari ayat ini ya memberikan isyarat, memberikan pelajaran kepada kita semua ya, apalagi misalnya orang-orang yang tidak meyakini ya kepada Allah, mereka membangkang ya, menjadi manusia-manusia yang durhaka, bahwa mereka tidak mempercayai ya, bahkan mempersekutukan Allah, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Sebetulnya dalam hati kecil mereka itu mengakui gitu ya. Nah, jadi alasan apapun yang dikemukakan nanti di hari kiamat itu adalah akan ditolak oleh Allah. Semua adalah alasan palsu gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu tahu hati nurani itu yang membenarkan ya. Saldomi roka, tanya hati nuranimu ya, bahwa makhluk yang terdekat dengan jiwa kita ini ya, kenapa misalnya lebih membenarkan persaksian orang lain, ini kata Allah ya, bahwa
kita yang lebih tahu diri kita sendiri. Pokoknya kita sendiri yang lebih tahu dengan dosa-dosa kita, kita sendiri yang lebih tahu segala kesalahan kita. Jadi kita ingat-ingat ya bahwa di sini jiwamu ada di sisimu, maka hisablah gitu ya. Ajarilah dan didiklah dengan tarbiyah yang terbaik, bahwa kita sendiri yang lebih tahu kelemahan kita, kita sendiri yang lebih tahu syahwat kita ya yang sulit untuk ditundukkan, kita sendiri yang lebih tahu hati kita ya condong kepada kebenaran kah atau condong kepada kebatilan misalnya. Pokoknya jangan sampai diri kita itu malah sibuk dengan aib orang lain ya, tetapi harus sibuk dengan aib diri sendiri gitu. Kan terkadang kita dalam menjalani kehidupan sibuk dengan aib orang lain gitu ya, sibuk bergibah, sibuk menggosip gitu ya. Padahal harusnya kita itu menyibukkan diri dengan aib kita sendiri gitu ya. Bahwa orang yang bahagia tuba ya, tuba ada salah satu hadis ya, tuba berbahagialah man syagolahu ya, yang sibuk dirinya itu syaghala ya, sibuk daripada sibuk mencari aib sendiri ya, daripada min uyubin nas, daripada mencari aib orang lain. Nah, jadi jangan sebaliknya ya. Jadi aib sendiri yang kita perhatikan, tetapi bukannya memperhatikan aib orang lain. Banyak sekali ya dalam orang-orang misalnya sibuk mencari kekurangan orang lain, tetapi yang harusnya adalah kita itu sibuk mencari memperhatikan aib gitu ya, aib kita sendiri. Jangan sampai tadi mencari-cari kesalahan orang lain ya, tajassus misalnya, mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kata Allah kan iyyakum wazan ya, hati-hati terhadap prasangka, karena prasangka itu adalah akdabul hadis, sedusta-dustanya omongan gitu ya. Pokoknya jangan sampai kita mengintip aib orang lain ya, tetapi karena Allah akan membukakan, ketika kita mengintip aib orang lain Allah akan bukakan, walaupun dari dalam rumahnya gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita menutup aib orang lain, pasti Allah akan menutup aib dari kita ya di akhirat. Bahwa intinya ingat-ingat sibuk dengan diri kita sendiri ya. Kan biasanya seseorang di antara kalian, kata Rasulullah ya, ketika kotoran atau belek yang terdapat di mata saudaranya, tetapi ia lupa dengan kotoran yang terdapat di matanya sendiri. Jadi kalau bahasa Indonesia mah ya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi tungau di seberang jalan kelihatan gitu. Jadi memang mudah melihat kesalahan orang itu, sangat mudah ya, tetapi melihat kesalahan diri sendiri sangat sulit. Balil insan ala nafsihi basirah gitu, fokus saja pada diri sendiri ya. Jadi sulit untuk mencari kesalahan diri ya. Nah, jadi di antaranya di sini Rasulullah memberikan terapi ya. Pokoknya kita walau alqa ma'adzira balil insan ala nafsihi basirah. Hendaklah manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Di di sini sudah diingatkan misalnya harus bagaimana ya kehidupan orang-orang soleh, mereka itu betul-betul mentarbiyah jiwa-jiwa mereka ya. Nah, bagaimana orang-orang soleh yang sibuk gitu ya menghitung amalan mereka sendiri gitu ya, sibuk memikirkan aib sendiri gitu. Jangan sampai sibuk memitukan orang lain ya. Nah, bahwa pokoknya dalam menghadapi kehidupan ini, anggap diri kita itu lebih rendah dari orang lain, harus seperti itu. Bahwa kan iblis itu memang iblis ya senantiasa memberikan bisikan kepada hati kita bahwa kita itu merasa lebih mulia dari orang lain gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dengan apa yang dilakukan oleh iblis, bahwa
terkadang manusia itu merasa gitu ya, ingin merasa lebih mulia dari yang lain gitu ya. Misalnya ketika ada orang yang kita lihat orang yang lebih tua dari kita misalnya, harusnya kita mengatakan bahwa ya Allah, orang itu sudah lebih dulu beriman, ya Allah, orang itu sudah lebih dulu beramal soleh dariku, makanya itu lebih baik dariku gitu. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, harusnya dalam hati kita mengatakan bahwa ya Allah, aku sudah lebih dulu bermaksiat, ya Allah, aku sudah lebih dulu berlumuran dosa ya, tidak pantas mendapatkan bahwa aku itu lebih pantas gitu ya mendapatkan siksa daripada orang itu gitu ya, dan orang itu lebih baik dari diriku deh. Jadi harus seperti itu, harus dalam hati kita, jangan pernah merasa diri kita itu lebih mulia dari orang lain. Nah, apalagi ya, tidak ada waktu untuk menggibah orang lain gitu ya, membicarakan keburukan orang lain. Nah, dari ayat ini ya, dari surah Al-Qiyamah ayat 15 sampai 16 ini intinya nasihat ya untuk diri kita sendiri, supaya kita jangan sampai melihat aib orang lain, tetapi harus sibuk dengan aib atau kekurangan diri kita. Nah, setiap harinya kita lihat apa saja kekurangan diri kita. Nah, seperti itu. Jadi balil insan ala nafsihi basirah. Nah, kemudian sudah ya, mungkin ini masih banyak kaidah-kaidahnya, tapi ini udah jam 6 lebih 17 menit ya. Atau satu lagi saja, misalnya ini kita terinspirasi dari surah Toha ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad khaba man iftara. Dan sungguh rugi, khaba rugi, man iftara, orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Nah, jadi al-iftira ya, mengadakan kedustaan itu banyak bentuknya ya. Misalnya sungguh rugi orang yang diantaranya iftira itu mengada-ngadakan kedustaan itu, berdusta atas nama Allah ya. Sungguh rugi orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi, memfitnah orang lain. Maka kenalilah agar kamu tidak ditimpa oleh sebagian darinya tanpa kamu ketahui. Jadi jangan sampai iftira. Nah, mengadakan kedustaan ini adalah amalan yang derajatnya sangat jauh di bawah gitu ya, hasad, serakah. Nah, itu adalah langkah-langkah yang mendekatkan kita untuk iftira, mengadakan kedustaan. Maka fahdaru, berhati-hatilah gitu ya. Nah, jadi mengadakan kedustaan di sini adalah dosa yang di dalamnya itu ada dosa-dosa lainnya gitu ya. Nah, itu sangat fatal sekali kita ketika kita terjebak pada iftira ya, mengadakan kedustaan. Nah, jadi jangan sampai kita bersahabat dengan orang pendusta, jangan sampai menolong orang lain ya dengan dustanya itu supaya dia ingin selamat. Nah, ini adalah bagian dari iftira. Nah, mudah-mudahan kita terinspirasi ya dari surah Toha ya, surah Toha ayat 61 ini ya. Mudah-mudahan bisa menggugah jiwa kita ya di surah Toha ini. Jangan sampai mengada-ngadakan kedustaan ya. Nah, mungkin hanya itu saja di hari ini ya. Jangan sampai diakhiri dengan surah Toha ya, yang merupakan peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi di surah Toha ayat 61 ini sebetulnya kan ini tentang Fir'aun ya, tentang Fir'aun yang dalam jangan sampai tadi waqad khaba man iftara ya, jangan, sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Di berselisih gitu ya, berselisih paham. Di sini disampaikan bahwa dari mengada-ngadakan kedustaan itu, jangan sampai kita semua terjebak dalam hal ini ya,
Ini kan antara Fir'aun dan Nabi Musa, kalau diceritakan akan lebih panjang lagi, tapi saya tidak akan menceritakannya. Pokoknya jangan sampai kita terjebak pada iftira, mengada-ngadakan kedustaan. Di antara praktik mengadakan kedustaan itu, jangan sampai kita terjebak berdusta atas nama Allah gitu ya, berdusta atas nama Nabi, bahkan memfitnah orang lain gitu ya. Nah, itu di antara praktik dari iftira ya, dusta gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dosa yang derajatnya itu amat sangat di bawah ya. Dan ini adalah langkah-langkah setan dalam terus menggoda kita semua sebagai manusia supaya kita terjebak pada iftira ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan inspirasi dari Quran, dari kutipan-kutipan Quran yang pendek ini ya, sebagaimana yang disuguhkan oleh para penulis, kita senantiasa mengingat ayat-ayatnya ya, dari mulai tadi waqulu linnasi husna, kemudian wa ala nafsihi basirah gitu ya, wa qad khaba man iftara. Nah, ini dalam hati kita senantiasa ingat ya, balil insan ala nafsihi basirah, bahwa kita sebagai manusia harus memperhatikan apa yang kita lakukan, kita lebih tahu terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian kepada orang lain, walatan saul fadla bainakum, jangan pernah kita melupakan kebaikan orang lain. Kemudian ini ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, jadi kita boleh jadi membenci sesuatu padahal itu terbaik bagi kita, dan menyukai sesuatu padahal itu adalah hal terjelek untuk kita gitu ya. Dan ini juga mudah-mudahan terpatri dalam diri kita, wa qulu linnasi husna, berbicara kepada orang lain itu harus dengan tutur kata yang lembut, yang baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari kutipan-kutipan pendek dari ayat Al-Quran ini menambah kehidupan kita lebih baik lagi, menata kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Fenty yang telah menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmunya dan kemanfaatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bunda Fenty. Sama-sama Ibu Ai. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Masih ke sekolahnya aja nanya? Masih menuju ya nilai sekarang penuhan karakter biasa. Hebat. Wah, aktivitasnya sibuk banyak Bun. Gitu sami sareng wae lah. Jalan-jalan wae ah. Hari ti Bogor ya. Eta katalus karena talus. Bun, mangga ka sakola. Mohon Bun, mangga. Assalamualaikum, mangga ka sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.